Rabu 17 Juni 2020, KPU Provinsi Kalimantan Barat mengikuti rapat koordinasi pengadaan logistik pemilihan serentak tahun 2020. Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual tersebut membahas persiapan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu perlu kita pikirkan karena kita harus bicara standar. Berikutnya untuk penyampaian materi. Nanti lanjut setelah ini nanti ketika ada kajian nanti diberi kesempatan ke mungkin kalau boleh saya sampaikan setelah. Ibu, bagaimana dengan pertemuan tadi Bu tentang persiapan pengadaan logistik di 7 kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Barat setelah tertunda karena adanya pandemi COVID-19 Bu? Ya, kami KPU Provinsi Kalimantan Barat sangat berterima kasih pada Biro Logistik KPU RI yang hari ini mengadakan rapat koordinasi tentang pengadaan logistik pemilihan serentak 2020 di masa pandemi seperti ini. Dan tadi kami diberi juga langkah-langkah apa yang harus kami ambil di dalam pengadaan logistik di masa pandemi ini. Kemudian narasumber juga yang memberi materi pada hari ini yaitu dari BPKP, LKPP, kemudian dari Mendagri yang diwakili oleh Dirjen Politik dan PUM, kemudian juga dari KPK, dari Mabes Polri, kemudian juga dari Dirjen Perbendaharaan. Jadi cukup baik materi yang disampaikan. Mudah-mudahan itu sebagai pedoman dan acuan teman-teman di kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan itu dapat segera melakukan pengadaan logistiknya. Terutama untuk pengadaan COVID-19 yaitu pengadaan di bulan Juni dan Juli tentang pengadaan APD. Kemudian juga nanti akan dilakukan metode yang digunakan dalam pengadaan ini adalah pengadaan darurat karena situasi bukan bencana alam. Jadi itulah yang diambil atau langkah-langkah yang dijalankan dalam masa pandemi itu untuk pengadaan logistik di pemilihan 2020 yang mempunyai keistimewaan tersendiri dari pemilihan sebelumnya. Jadi kami KPU Provinsi Kalimantan Barat siap untuk memfasilitasi 7 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020 untuk pengadaan logistik pemilu 2020 di masa pandemi COVID-19. Selamat sore Bang. Terkait pelaksanaan rakor pengadaan logistik pemilihan serentak tahun 2020 yang hari ini diselenggarakan diikuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, kira-kira bagaimana teknis pengadaan logistik setelah adanya pandemi COVID-19 ini? Apakah sama seperti yang sebelumnya atau ada perbedaan-perbedaan tertentu? Ya, perlu diketahui bahwa pengadaan di masa pandemi COVID-19 ini, pengadaan dalam rangka pemilihan serentak agak sedikit berbeda dengan pengadaan-pengadaan pada waktu pemilihan dalam situasi normal, di mana di dalam situasi normal tidak ada pengadaan alat pelindung diri APD ya. Yang membedakannya adalah pada saat pemilihan serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah penambahan pengadaan logistik berupa alat pelindung diri berupa APD. Nah, aturan pengadaan juga tetap mengacu pada Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hanya saja yang membedakannya adalah pemberlakuan peraturan di mana di Perpres 16 2018 itu ada mengatur situasi normal, ada juga mengatur situasi darurat. Nah, untuk situasi darurat itu Perlem sudah
membuat satu peraturan turunan daripada Perpres 16 2018, yaitu Perlem nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, di KPU ya, aturan penanganan keadaan darurat ini, pengadaan dalam penanganan keadaan darurat ini berlaku untuk pengadaan yang diadakan pada bulan Juni sampai Juli, di mana pada bulan Juni kita akan mulai melakukan, beberapa kabupaten kota akan melakukan verifikasi faktual calon perseorangan ya. Di situ nanti dalam verifikasi faktual itu kita membutuhkan APD. Nah, dalam pengadaan ini nantinya akan mengacu pada Perlem ini, Perlem nomor 13 tahun 2018. Nah, kemudian di bulan berikutnya, bulan Juli, kita akan mengadakan tahapan pendataan pemilih. Ya, pendataan pemilih. Di situ juga dibutuhkan APD. Nah, di mana di dalam pengadaannya juga akan mengacu kepada Perlem nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Nah, untuk selanjutnya, untuk tahapan berikutnya, dimulai dari Agustus sampai dengan September, itu pengadaan normal seperti biasa, artinya tetap mengacu pada Perpres 16 2018, bisa berupa pengadaan langsung. Kalau misalnya di bawah 200 pengadaan langsung, bisa penunjukan langsung. Kemudian kalau di atas 200 bisa tender, bisa seleksi kalau untuk KAP, kemudian juga bisa e-katalog. Oke, kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk memaksimalkan proses pengadaan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengadaan? Nah, di sini yang pertama memang pengadaan ini menyesuaikan dengan kesiapan regulasi ya. Kesiapan regulasi itu terkait dengan misalnya keputusan KPU, keputusan KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Ya, di kita ada 7 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada. Artinya 7 kabupaten ini juga harus menyambut Asirakor ini dengan melakukan sejumlah langkah-langkah di KPU kabupaten mereka, yaitu dengan sesegera mungkin melaksanakan rapat pleno ya, rapat pleno untuk menetapkan kebutuhan real ya, kebutuhan real terkait dengan barang dan jasa yang dibutuhkan di dalam setiap tahapan. Jadi seperti itu. Okay. Kemudian dengan dasar penetapan pleno yang dilakukan oleh pimpinan, dalam hal ini KPU kabupaten, pihak pengadaan kemudian menindaklanjuti dengan eksekusi ya, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Terakhir nih Bang, terkait pelaksanaan Rakor pengadaan logistik pemilihan serentak tahun 2020 yang diikuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, apa saja sih yang menjadi pokok pembahasan? Nah, yang menjadi pokok pembahasan antara lain adalah sosialisasi tentang yang pertama regulasi ya, dasar hukum dalam hal pengadaan, yaitu Perpres 16 2018, kemudian Perlem 13, kemudian SE nomor 3, kemudian dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan juga ada disosialisasikan sedikit peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2020 tentang mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid. Jadi itu juga hal-hal yang baru yang disosialisasikan. Kemudian juga terkait dengan dampak-dampak hukum ya, yang mungkin timbul di dalam proses tahapan pengadaan barang dan jasa. Nah, intinya di situ dipesankan supaya seluruh perangkat yang bertugas atau membidangi pengadaan ini supaya supaya melaksanakan proses pengadaan dengan penuh integritas, dengan penuh akuntabilitas, dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran. Oke, terima kasih. JDIH News KPU Provinsi Kalimantan Barat melaporkan.